Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ma'asyiral muslimin, ihwani fiddin wa jum'atul rahimakumullah. Di siang hari yang cerah ini, alhamdulillah, kembali kita memperoleh berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan, kesehatan, dan kesempatan yang kita miliki pada saat ini merupakan bagian dari nikmat Allah yang kemudian telah kita syukuri dengan meluangkan waktu, ringankan langkah, datang ke Masjid An-Namira ini untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah. Beginilah cara kita bersyukur terhadap nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung berapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan semua air laut dijadikan tinta, semua pepohonan dijadikan pena, dan semua dedaunan dijadikan kertas untuk menulis nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah tidak akan sanggup menulisnya. Satu sumber nikmat yang kita peroleh hari ini yaitu nafas. Dari pagi sejak kita bangun sampai saat ini, tidak ada satupun di antara jamaah yang mampu berhitung berapa kali kita bernafas pada hari ini. Kalau hari ini saja sejak kita bangun sampai saat ini, kita tidak mampu menghitung berapa banyak nikmat, berapa kali kita bernafas pada hari ini, maka bagaimana mungkin kita bisa menghitung berapa kali kita bernafas sejak kita terlahir ke alam dunia ini. Maka benar kata Allah, jika kalian menghitung nikmatku, maka tiadalah kalian sanggup menghitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Saking banyaknya nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tegaskan dalam surat Al-Kautsar, Inna a'toina kal kautsar. Sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Setelah Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, Allah tidak minta kita untuk membayarnya. Allah tidak minta kita untuk menggantinya, karena Allah tahu kita pasti tidak akan mampu mengganti dan tidak bisa membayar. Meskipun setengah dari dunia ini milik kita secara perdata, tidak akan mampu membayar satu kali tarikan nafas. Kenapa demikian? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit, bumi beserta isinya. Kalau yang ada di langit, bumi beserta isinya milik Allah, mustahil kita gunakan untuk membayar satu kali tarikan nafas dari Allah. Karena Allah tahu kita tidak akan mampu membayar nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat yang kedua Allah tegaskan, fasholli lirabbika wanhar. Setelah Allah katakan, sungguh kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, Allah tidak minta kita untuk membayarnya. Tapi kemudian pada ayat yang kedua Allah katakan, maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat daripada syukur kita yaitu dirikan solat dan berkurban karena Allah Ta'ala. Saat ini kita masih menginginkan seperti mungkin orang yang lain, di rumah santai-santai, minum kopi, nonton televisi, lihat perolehan suara pilpres. Tapi ini kepentingan ini kita tinggalkan, keinginan ini kita tinggalkan, kita korbankan kepentingan dunia untuk datang memenuhi kewajiban sebagai pribadi muslim dalam menunaikan kewajiban sholat Jumat berjamaah. Beginilah cara kita bersyukur.
berkorban karena Allah, kemudian kita dirikan sholat. Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah saat ini kita sudah kita sedang melaksanakan ibadah Jumat, yang sebentar nanti akan melaksanakan sholat Jumat. Namun di sisi lain, harusnya setiap saat kita sadari bahwa yang Allah perintahkan bukan hanya untuk diri kita pribadi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang beriman, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka jamaah, setelah kita sudah datang sholat, kewajiban kita sudah laksanakan, wajib bagi kita melihat ke bawah, ke samping, ke belakang. Masih adakah anak-anak kita yang tidak sholat? Masih adakah saudara-saudara kita yang meninggalkan kewajiban? Masih adakah ayah, tante, paman kita yang belum taat kepada Allah? Mereka itu merupakan bagian dari keluarga kita yang Allah perintahkan untuk kita selamatkan. Maka setelah kita sudah menyelamatkan diri pribadi, wajib bagi kita menyelamatkan keluarga. Diawali dengan istri sebagai suami, anak, kakak beradik, orang tua, mertua. Setelah itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma alaina ilal balaqul mubin. Para nabi, para rasul itu Allah utus sebatas untuk menyampaikan risalah Allah. Persoalan mereka terima atau tidak, itu bukan lagi urusan kita. Tetapi minimal kita sudah ingatkan dan terus ingatkan. Selama roh dan jasad masih menyatu, kewajiban kita mengingatkan kepada mereka yang lalai. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jika Allah telah memberikan hidayah, petunjuk pada seseorang, tidak ada satupun yang mampu menyesatkan. Namun sebaliknya, jika Allah telah sesatkan seseorang, tidak ada satupun yang mampu memberikan hidayah. Maka jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minimal kewajiban kita kepada Allah kita telah tunaikan dengan mengingat kepada saudara-saudara kita. Selanjutnya kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berilah mereka petunjuk agar di hari kemudian mereka taat kepadamu dan meninggalkan kemaksiatan. Salawat dan salam disampaikan pada junjungan kita Nabiullah Habibillah kekasih Allah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan suatu harapan semoga rahmat dan maghfirah Allah senantiasa tercurah ke beliau, keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah limpahannya akan sampai pada kita hingga umat Islam di akhir zaman yang konsisten istiqomah tetap berpegang teguh kepada kitab Allah dan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin, ikhwani fiddin wa jumatun rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah singkat ini pula selaku khotib, kembali dan terus saya mengingatkan kepada kita semua agar dalam berbagai kesempatan hendaklah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mantapkan kualitas iman kita dalam artian bahwa semakin hari semakin sadar kita bahwa Allah dengan segala kebesaran dan kekuasaannya itu benar adanya. Dengan iman kita sadar, kita yakin bahwa setelah alam dunia ini kita akan menuju alam barzakh dan selanjutnya kita ke alam akhirat yang kekal. Dengan iman kita yakin bahwa Al-Quran benar kitab Allah, Muhammad bin Abdullah adalah benar Nabi dan Rasulullah. Dengan iman pula kita yakin bahwa malaikat Allah itu benar adanya, memonitor semua perbuatan kita, mencatat apapun yang kita lakukan, baik terang-terangan ataupun tersembunyi, semua tidak akan lepas dari monitor, dicatat oleh malaikat Allah, dilaporkan kepada Allah, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan. Karena dengan iman kita yakin semua perbuatan kita dimonitor, dicatat oleh malaikat Allah, dan kelak akan kita pertanggungjawabkan, maka wajiblah kita bertakwa. Takwa haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa dengan sebenar-benar takwa, dengan satu motivasi ke depan, jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam.
Ma'asyiral muslimin, iwani fiddin wa jumatun rahimakumullah. Salah satu wujud takwa kita adalah bagaimana kita mengikuti ketentuan Allah. Dalam surah Al-A'raf Allah katakan ayat 96, "Law ana ahlal qura amana wa taqaw, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fakasnahum bima kanu yaksibun." Jika suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah akan kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Jamaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini dalam surat Al-A'raf, yang kalau kita lihat asbabul nuzul dari rangkaian kejadian-kejadian, mulai dari Nabi Nuh alaihissalam yang diterpa air bah, Nabi Soleh alaihissalam kepada kaum Samud yang ditempa gempa bumi, kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad yang diterpa dengan angin limbubu, kemudian Nabi Lut kepada kepada negeri Sodom yang kemudian Allah tenggelamkan. Ini semua kata Allah, andaikan mereka mengikuti apa yang Allah perintahkan, maka pasti keberkahan dari langit yang Allah berikan. Tetapi mereka itu mendustai ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa jumatun rahimakumullah. 2 hari yang lalu, kita bangsa Indonesia baru melaksanakan pemilihan umum, memilih wakil kita di DPRD, DPD, dan Presiden. Berulang kali kita melaksanakan hajatan yang sama. Berulang kali kita menyaksikan berbagai kejadian yang sesungguhnya tidak dibenarkan, tapi justru dianggap seperti hal yang biasa. Dan bahkan kita sudah membiasakannya, padahal sesuatu itu sangat dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diharamkan oleh negara, yaitu money politik dan berbagai cara. Persoalan siapa yang akan nanti terpilih menjadi anggota DPR, DPD, menjadi presiden, itu sudah ketetapan Allah. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan ya hai Muhammad, Allah yang berkehendak memberikan kekuasaan pada orang yang Dia kehendaki. Allah juga yang berkehendak mencabut kekuasaan dari orang yang Dia kehendaki. Allah yang berkehendak memberikan kemuliaan pada seseorang. Allah pula yang berkehendak memberikan kehinaan pada seseorang. Di tangan Allah lah segala kekuasaan. Allah yang berkuasa atas segala penguasa bumi. Maka jelas bahwa siapa nantinya yang akan terpilih sudah merupakan ketetapan Allah. Namun di sisi lain harus kita ingat, ayat ini berpasangan. Satu sisi Allah berikan jabatan pada seseorang, kemudian Allah cabut jabatan dari seseorang. Di sisi lain Allah berikan kemuliaan pada seseorang, kemudian Allah berikan juga kehinaan pada seseorang. Mengertinya bahwa pangkat dan jabatan diperoleh dengan cara apapun, itu semua atas izin dan kuasa Allah. Tinggal bagaimana cara kita mendapatkan. Tidak sedikit orang yang punya modal kecil justru jadi anggota DPR. Tapi tidak sedikit orang yang punya duit banyak, miliaran, tidak juga jadi anggota DPR. Ini merupakan jawaban bahwa sesungguhnya Allah yang berkehendak memberikan jabatan itu. Tinggal bagaimana cara kita mendapatkan. Apa dengan cara yang halal atau cara batil? Dari berbagai sumber kita telah mendengarkan ceramah, tausiah dan lain sebagainya. Kita sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi berat hati bagi kita untuk melaksanakan dan menerima suatu kebenaran.
Padahal Al-Baqarah ayat 43 Allah sangat tegaskan. La talbisul haqqa bil batili wa ta'tumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan sembunyikan suatu kebenaran jika kamu mengetahui. Tidak sedikit di antara kita yang sudah tahu bahwa money politik itu haram. Tapi berat bagi kita untuk menolak. Dan berat bagi kita untuk menyatakan tidak. Padahal Allah sangat tegas di sana. Maka manakala jabatan itu kita peroleh dengan cara yang benar, insya Allah kemuliaan yang Allah berikan. Keberkahan dari langit dan bumi Allah akan turunkan. Pada pemimpin diberikan petunjuk. Itu janji Allah. Namun sebaliknya, jika diperoleh dengan cara yang batil, maka ayat yang surat Al-A'raf tadi sangat jelas. Kan kami siksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka perbuat. Tidak sekarang, tapi nanti. Bisa jadi kita terhindar dari jeratan operasi tangkap tangan dari Gakumdu. Bisa saja kita terhindar dari jeratan polisi, jaksa dan KPK. Tapi kelak kita akan bertanggungjawabkan sampai yaumil akhir. Ini yang sudah terjadi. Maka jemaah yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita menyelamatkan bangsa dan negara kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Parahnya lagi, sudah tahu bukan lagi rahasia, secara terbuka dianggap hal yang biasa. Money politik 5.000, 10.000, 20.000, 100, 500.000 itu namanya tetap money politik. Setelah terpilih panggil imam, panggil jauh, mintaan doa selamat, na'udzubillahi min dzalik. Jauh juga udah tahu bagaimana cara dia mendapatkan jabatan itu, tapi ujungnya pergi juga mintaan doa selamat. Tidakkah kita bisa membedakan mana yang hak dan yang batil? Harusnya yang kita laksanakan adalah sholat tobat berjamaah. Bukan doa selamat karena si A, si B, si C sudah terpilih jadi anggota dewan. Padahal kita tahu persis secara kasat mata mereka melakukan money politik. Maka yang benar adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk sholat tobat. Jamaah yang insya Allah kita sama di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini harus kita luruskan. Fa'alaikum bisunati wa sunati ulafa'ur rasidin nal mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasidin yang diberi hidayah sesudah aku. Itu kata Rasul. Ulafa'ur rasidin diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyatakan orang bodoh tidak bersalah kenapa dia tidak belajar. Tapi alim ulama orang pintar yang wajib bertanggung jawab kenapa tidak mengajarkan. Jadi bagi kita yang paham, bagi kita yang mengetahui, wajib kita mengingatkan kepada mereka. Yang apabila kita tidak laksanakan mengingatkan, maka kita masuk dalam golongan orang yang membiarkan kemungkaran. Berulang kali khotib menyampaikan hadis Rasul tentang kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, fadzalika adaful iman. Jika kalian melihat suatu kemungkaran, jika kalian melihat suatu kemaksiatan, maka cegah dengan tanganmu. Tangan itu identik dengan kekuatan, kekuasaan, kewenangan. Fa illam yastati fa bilisani, jika kalian tidak memiliki kekuasaan, maka cegah dengan lidahmu. Minimal diingatkan secara lisan ataupun tulisan. Fa illam yastati fa biqalbi, jika kalian tidak mampu, tidak sanggup mengingatkan dengan lidah, maka minimal kita dengan hati membenci perbuatan tersebut. Adakah kita membenci ketika melihat suatu kemungkaran di hadapan mata kita? Kalau tidak ada lagi kebencian kita melihat maksiat di hadapan kita, kalau tidak ada lagi rasa kepedihan kita melihat
Orang-orang yang mabuk-mabukan, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang sabung ayam, orang-orang yang melakukan mali politik, kemudian tidak ada lagi kebencian daripada diri kita, berarti iman kita perlu dipertanyakan. Level kedua adalah dengan lidah, dan di level yang ketiga adalah dengan kekuasaan, itu yang paling utama. Sudahkah kita melaksanakan hadis ini? Sudahkah kita mengingatkan kepada anak, istri, keluarga, teman, sahabat kita, kerabat kita? Kalau kita kemarin lalai, mumpung roh dan jasad masih menyatu, insya Allah pintu tobat dan ampunan Allah masih tetap terbuka kepada kita. Saatnya kita kembali ke jalan yang benar, agar seperti kata Allah, jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Insya Allah, Kota Bangun, Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi ketika kita sudah menyadari dan memohon ampunan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'un umur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa sarif wa ayyim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Takunu likulli usrin yusran. Takunu likulli usrin yusran. Wa likulli hamin farajan. Wa likulli da'in dawaan. Wa likulli sakamin sifaan. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim ya Allah, nastaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi jambin walijil mastisaran jahiran wa batinan gaulan wa filan sam'an wa basaran taubatan nasuha. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Ghafur. Barusan negeri kami menyelenggarakan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden. Karuniakanlah kepada kami ya Allah pemimpin yang memiliki sifat sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, fatohna, berilmu, dan tablik, orang yang senantiasa melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak untuk berbuat baik, mengajak pada berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Allahumma qilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.